Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Jadi di video kali ini kita akan membahas latihan soal Olimpiade Matematika untuk persiapan KSM tahun 2022 yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Agustus tahun 2022. Oke, kita mulai pembahasan soal dari nomor pertama. Nah, sebelum kita mulai pembahasan soal pada kali ini, sekedar info bahwa soal-soal ini diambil dari soal KSM tahun 2013 untuk tingkat provinsi ya. Nah, di soal yang pertama ini coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Pak Ahmad membeli motor baru seharga 9 juta rupiah. Motor tersebut mengalami penurunan harga sebesar 10% setiap akhir tahunnya. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah harga jual motor tersebut pada akhir tahun kelima adalah bla 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 rupiah. Nah, jadi informasi yang pertama yang diberikan soal ini adalah motor yang dibeli Pak Ahmad ini awalnya adalah 9 juta, kemudian mengalami penurunan harga 10% setiap tahunnya. Yang ditanya adalah pada akhir tahun kelima. Nah, untuk menyelesaikan soal ini caranya sangat mudah ya, karena di sini modalnya 9 juta, berarti 9 juta ini akan kita kalikan dengan sebuah pecahan. Sebuah pecahan ini diambil dari penurunan harga yang terjadi setiap tahunnya. Nah, karena penurunan harga ini 10%, anggaplah harga suatu barang itu satu, yang awalnya 100%, ketika dikurangi dengan 10% kan artinya 10 per 100. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/10 ya. Nah, ketika satu kita kurangkan dengan 1/10, itu hasilnya adalah 9 per 10. Sehingga yang tadi 9 juta ini kita kalikan dengan 9 per 10. Nah, karena di sini dikatakan pada akhir tahun kelima, berarti sudah mengalami 5 kali penurunan ya. Berarti kita kalikan 9 per 10 ini sebanyak 5 kali. Kalikan 9 per 10, kalikan 9 per 10, dan kalikan 9 per 10. Nah, sebenarnya kalau terlihat seperti ini rumit ya. Banyak sekali yang harus dikali dan harus banyak dibagi juga. Tapi sebenarnya tidak terlalu sulit. Karena di sini nolnya bisa kita coret. Nolnya kita coret lagi, nolnya kita coret lagi, nolnya kita coret, dan yang terakhir nolnya ini kita coret. Sehingga yang tersisa di sini hanyalah yang 90 dikalikan dengan 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9. Nah, kalikan dulu 9 yang berdekatan. Di sini kan ada 9 kali 9, 9 kali 9, sehingga hasilnya adalah 90 kali 81 kali 81 kali 9. Nah, ini ketika kita kalikan yang 81 kali 81 ini hasilnya adalah 6.561. Kemudian kalau 90 kita kalikan dengan 9 kan sebenarnya gampang, 810. Nah, tinggal ini yang kita kalikan. Nah, setelah kita hitung-hitung, kita kali-kali dengan menggunakan perkalian bersusun seperti biasa, nanti akhirnya kita peroleh hasilnya adalah 5.314.410 rupiah. Jadi inilah hasil yang diminta di soal nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Suatu kelas terdiri dari 50 murid dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan nilai rata-rata matematika. Kelompok pertama itu berjumlah 21 siswa dengan rata-rata 62. Nah, nilai rata-rata keseluruhan kelas itu adalah 53,44. Yang ditanyakan di sini adalah nilai rata-rata kelompok kedua adalah berapa. Nah, yang diinginkan ini soal adalah nilainya itu dituliskan hingga 3 desimal di belakang. Nah, dari informasi soal ini ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan, yang itu diketahui total dari kelas ini ada 50 siswa. Kemudian untuk kelompok 1 itu punya nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya kita tuliskan sebagai X1 bar sama dengan 62. Kemudian ada juga banyaknya siswa. Banyaknya siswa kita tuliskan sebagai N1, yaitu sama dengan 21 siswa. Nah, selanjutnya kita tulis informasi yang kita peroleh dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini walaupun nilai rata-ratanya belum diketahui dan ditanyakan di soalnya, kita tuliskan saja X2 bar itu sebagai suatu variabel, misalkan variabel Y. Kemudian N2-nya itu bisa kita peroleh dengan cara kita kurangkan total siswa dengan banyaknya siswa di kelas pertama, yaitu 21, sehingga kita peroleh nilai banyaknya siswa di kelas kedua, di kelompok kedua adalah 29. Nah, selanjutnya adik-adik harus tahu apa rumus dari rata-rata gabungan. Nah, karena di sini kita bicara tentang rata-rata gabungan. Jadi rumusnya itu adalah X bar sama dengan X1 kali N1 ditambah dengan X2 bar
dikali dengan N2 per N1 tambah N2. Jadi X1 bar itu rata-rata yang pertama dikalikan dengan banyaknya kelompok pertama ditambah dengan X2 bar atau rata-rata kelompok kedua dikalikan dengan banyaknya siswa di kelompok kedua per total siswa. Nah, dari informasi yang diketahui tadi kita bisa ganti nilai-nilainya. Jadi yang pertama kita ganti itu adalah ini nilai rata-rata gabungannya, yaitu 53,44. Itu sama dengan X1 barnya sudah kita ketahui 62 dikali dengan 21 ditambah dengan X2 barnya tadi kita misalkan Y ya, berarti kita ganti Y dikali dengan 29 per totalnya adalah 50. Kita lanjut di sebelah. Nah, di sini kita kali silang 53,44 kita kalikan dengan 50, berarti 53,44 kali 50 sama dengan 62 kali 21. Kalau kita hitung-hitung itu hasilnya adalah 1302 ditambah dengan Y kali 29 itu adalah 29Y. Nah, selanjutnya kita kali lagi 53,44 dikali 50. Setelah dihitung-hitung kita peroleh hasilnya adalah 2672, itu sama dengan 1302 ditambah dengan 29Y. Nah, di sini kita pindahkan tempatnya 1302 dengan temannya di samping kiri, sehingga kita peroleh 2672 dikurang dengan 1302 sama dengan 29Y. Kita kurangkan dan kita peroleh itu hasilnya adalah 29Y. Jadi kita tukar ya supaya lebih gampang, sama dengan 1370. Kalau sudah seperti ini modelnya, kita tinggal bagi 1370 dengan 29, kita peroleh Y sama dengan 1370 per 29 sama dengan 47,241. Jadi inilah nilai rata-rata kelompok kedua yang ditanyakan di soal ini. Jadi kalau misalkan ada yang misalkan adik-adik merasa mengganjal tentang rata-rata gabungan ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Di sini coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Dikatakan jumlah dari 3 buah bilangan sama dengan 24. Kemudian bilangan pertama dengan bilangan kedua jika dijumlahkan itu sama dengan 3 kali bilangan ketiga. Selanjutnya, bilangan pertama ditambah dengan bilangan ketiga itu sama dengan bilangan kedua dikurangi 4. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah jumlah kuadrat ketiga bilangan tersebut. Jadi sekedar info, apa yang dimaksud dengan jumlah kuadrat ketiga bilangan ini? Itu yang dimaksud adalah misalkan bilangannya ini A, B, dan C ya, A, B, dan C. Yang ditanyakan jumlah kuadrat ketiga bilangan tersebut berarti yang ditanyakan adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 nya itu berapa. Ini yang ditanyakan. Jadi ingat-ingat ya, ini yang ditanyakan di soal ini. Nah, selanjutnya coba kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Jadi yang diketahui itu yang pertama, jumlah dari 3 buah bilangan sama dengan 24. Karena bilangannya A, B, C berarti A tambah B tambah C itu sama dengan 24. Ini kita tuliskan sebagai persamaan 1. Nah, selanjutnya bilangan pertama dengan bilangan kedua jika dijumlahkan berarti A tambah B itu sama dengan 3 kali bilangan ketiga atau 3 kali C. Ini kita tukar dulu posisi C-nya. Kita tukar posisi C-nya, kita pindahkan ke ruas kiri supaya modelnya sama kayak persamaan 1. Kita peroleh A tambah B kurang 3C itu sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Nah, selanjutnya persamaan yang ketiga itu adalah seperti ini. Bilangan pertama ditambah dengan bilangan ketiga berarti A tambah C itu sama dengan bilangan kedua dikurangi dengan 4. Nah, kita juga pindahkan B-nya ke ruas kiri supaya modelnya sama kayak persamaan 1. Berarti kita peroleh A kurang B tambah C itu sama dengan negatif 4. Ini adalah persamaan 3. Nah, untuk memperoleh bilangan A, B, dan C dari soal ini, kita akan menggunakan eliminasi dan substitusi. Jadi, pertama yang akan kita eliminasi substitusi itu adalah persamaan 1 dan 2. Jadi, eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi, yang dieliminasi ini adalah A ya. Yang kita menghilangkan itu A. A yang kita eliminasi. Nah, selanjutnya coba kita eliminasi. Dengan cara kita tuliskan dulu persamaannya A tambah B tambah C sama dengan 24.
Persamaan 2 kan A tambah B kurang 3C sama dengan 0. Kita kurangkan. Nah, walaupun rencananya kita mau eliminasi A, ternyata B juga otomatis tereliminasi. Di sini A kurang A akan habis, B kurang B habis. Jadi kebetulan sekali di sini yang tersisa adalah C dikurang dengan negatif 3C. Negatif ketemu negatif jadi positif, berarti hasilnya adalah 4C sama dengan 24. Sehingga kita peroleh C-nya itu sama dengan 24/4 atau sama dengan 6. Nah, berarti kita sudah peroleh nilai C-nya ya. Nah, setelah kita peroleh nilai C, kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya dengan cara kita akan terus melanjutkan eliminasi. Yang akan kita eliminasi kali ini adalah persamaan 2 dan 3. Jadi eliminasi A di persamaan 2 dan 3. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya. Jadi persamaannya ini kan A tambah B kurang 3C sama dengan 0. Sama yang berikutnya A kurang B tambah C sama dengan negatif 4. Karena yang dieliminasi itu adalah A-nya, berarti kita kurangkan. Berarti A-nya habis ya, yang tersisa tinggal B kurang negatif B, berarti kita peroleh 2B. Kemudian negatif 3C kurang C berarti negatif 4C sama dengan 0 kurang negatif 4. Nah, berarti hasilnya adalah positif 4. Selanjutnya di sini nilai C kan sudah kita ketahui, berarti kita ganti nilai C-nya. Berarti kita peroleh 2B kurang 4 kali 6 sama dengan 4. Berarti 2B kurang 24 sama dengan 4, dapat 2B sama dengan 28. Berarti kita peroleh B-nya itu sama dengan 28/2 atau sama dengan 14. Nah, setelah kita dapat nilai B-nya itu sama dengan 14, kita substitusi nilai B dan nilai C ke dalam persamaan 1 untuk memperoleh nilai A-nya. Berarti kita peroleh A tambah B-nya itu 14 ditambah dengan C-nya itu 6. Itu pasti sama dengan 24. Sedangkan di sini 14 tambah 6 saja kan 20 ya. Berarti nanti A-nya itu sama dengan 24 kurang 20. Berarti otomatis nilai A-nya itu sama dengan 24 kurang 20 sama dengan 4. Berarti kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan 4. Kemudian karena sudah kita peroleh semua nilainya A, B, dan C-nya, berarti sudah bisa kita untuk menentukan berapa hasil dari ini A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2-nya. Berarti kita ganti nilai-nilainya. A-nya itu kan 4, berarti 4 pangkat 2 ditambah B-nya itu 14, berarti 14 pangkat 2 ditambah dengan 6 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16, 14 pangkat 2 itu 196 ditambah dengan 36 dari 6 pangkat 2. Coba kita jumlahkan. 36 tambah 16 itu kan kalau kita jumlahkan 52 ya, 52 ditambah dengan 196. Kita gunakan penjumlahan bersusun seperti biasa saja. Kita jumlahkan, itu hasilnya adalah ini 4, ingat. Oke, 248. Jadi ini adalah hasil akhir dari soal nomor 4 ini. Jadi itu dia tadi beberapa latihan soal yang kami ambil dari soal KSM tahun 2013 untuk tingkat provinsinya. Jadi kalau misalkan ada yang mau di-request pembahasan soal KSM tahun berapa, tingkat apa, silahkan taruh di kolom komentar ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.